Pertumbuhan atau growth merupakan peningkatan jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan waktu yang normal. Sedangkan perkembangan atau development adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan, dan pembelajaran. Psikologi perkembangan, yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala-gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Perbedaan hakikat perkembangan antara lain menurut aliran-alirannya adalah menurut aliran asosiasi, aliran neo-asosiasi, aliran gestalt, aliran neo-gestalt, aliran sosiologis, aliran Freudian, dan aliran biososial. Sementara untuk hakikat pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan lebih merujuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani yang melaju terus sampai akhir hayat. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, berjalan, dan mengingat. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi secara sosiologisnya anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Perkembangan manusia dimulai bukan ketika mereka dilahirkan ke dunia, melainkan telah dimulai sejak dari masa sebelum kelahiran. Kemudian tahap kedua adalah tahap embrionik yang dimulai dari usia 2 minggu hingga 8 minggu. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ini, baik faktor pendukung maupun penghambat dalam perkembangan. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika masa ini berlangsung, baik kondisi fisik maupun psikis ibu. Perkembangan anak tidak akan lepas dari pendidikan yang diberikan kepada orang tua, serta tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan sekitar. Semakin baik orang tua mendidik anaknya, semakin baik pula pola karakter yang dimiliki anak. Faktor lingkungan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, karena jika lingkungan tidak kondusif, maka perkembangan anak akan terganggu dan bisa membentuk karakter yang tidak baik. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang terus terjadi secara berkesinambung selama kehidupan manusia. Adapun perkembangan adalah bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan manusia yang lebih kompleks. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pertumbuhan fisik yang lambat pada masa usia sekolah dipengaruhi oleh kesehatan gizi, imunisasi, seks, dan inteligensi. Akhir masa kanak-kanak disebut usia berkelompok karena anak berniat dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-teman dan ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan anak untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola perilaku, nilai-nilai, dan minat anggota-anggotanya. Masa puber adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Meskipun sering tidak mempunyai tempat yang jelas dalam rangkaian proses perkembangan manusia, masa pubertas mempunyai arti khusus dalam kehidupan seseorang. Masa puber merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Remaja berada pada masa yang mencemaskan dan sekaligus mengandung harapan di mata orang tua. Kebutuhan psikologis remaja sedikit unik jika dibandingkan dengan tahap kehidupan yang lain. Remaja berada dalam status interim sebagai akibat daripada posisi yang diberikan oleh orang tua dan sebagian diperoleh dari usaha mereka sendiri yang selanjutnya memberikan prestise tertentu padanya. Oleh sebab itu, suatu pendidikan yang emansipatoris akan membantu remaja untuk melepaskan status interimnya supaya ia dapat menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Seseorang anak masih belum selesai perkembangannya, orang dewasa dapat dianggap sudah berkembang tubuh.
Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Masa remaja merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius. Remaja membutuhkan sosok pelindung yang mampu diajak berdialog dan berbagi rasa. Mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung, di mana bisa dijadikan sebagai wadah berbagi dalam menyelesaikan konflik batin yang dialaminya, dan dalam hal ini dukungan keluarga ataupun orang tua, sekolah, dan lingkungan sangat menentukan arah perkembangannya. Jika individu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan, maka ia akan menjadi remaja yang tangguh tanpa merasa ada yang terlewati dan kehilangan fase yang sangat indah, dan mampu menjalani tugas kehidupan selanjutnya, yakni usia dewasa yang paling panjang dalam rentang kehidupan manusia. Perubahan dan pertumbuhan fisik dan psikis remaja adalah wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya, yang harus dijadikan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Masa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Lain pula yang dikatakan oleh Stantrock bahwa masa dewasa awal adalah istilah yakni digunakan untuk menunjukkan masa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentang usia ini bersekitar antara 18 tahun hingga 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang berkesinambungan. Pada saat itu juga pertama kalinya masa dewasa awal digariskan sebagai tahap transisi penting antara masa remaja dan masa dewasa. Holberg menjelaskan bahwa perkembangan moral pada masa dewasa secara primer bergantung pada pengalaman, walaupun tidak bisa mengakui batas yang telah ditentukan oleh perkembangan kognitif. Masa dewasa awal merupakan masa puncak dari perkembangan seseorang individu. Masa dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja yang masih dalam keadaan bersenang-senang hingga kehidupan. Pada masa dewasa awal ini individu akan banyak menemui permasalahan dalam hidup, dan permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik. Setiap orang akan merasakan menua jika mereka diberikan umur yang panjang, dan menua adalah akhir seorang kehidupan. Banyak perubahan yang akan terjadi ketika kita sudah beranjak lansia, seperti perubahan fisik, kognitif, mental, spiritual, dan psikososial. Maka dari itu perkembangan lansia sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup seseorang. Karena para lansia membutuhkan bantuan sebab menurunnya kekuatan fisik maupun psikologi yang terjadi pada masa tersebut, dan pada saat ini banyak yang masih belum mengetahui bagaimana cara menangani lansia. Oleh sebab itu kesadaran dalam pengembangan lansia sangat diperlukan. Lansia adalah kelompok usia yang perlu memperoleh perlindungan dan perhatian lebih dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun kelompok masyarakat diharapkan bisa memberikan layanan bagi lansia. Kelompok lansia sama dengan kelompok usia lainnya yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan yang layak, bersosialisasi dan interaksi sosial, olahraga, penyaluran bakat dan hobi, termasuk juga pemenuhan kebutuhan psikis seperti bimbingan keagamaan dan rekreasi. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel yang mengalami penurunan kapasitas fungsi.